Shalom, saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28. Demikian dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Indah sekali firman ini. Sebuah panggilan Kristus untuk datang kepadanya memberikan kelegaan. Dalam kehidupan yang penuh dengan beban berat dan tantangan ini, Kristus memanggil kita untuk datang berbagi beban. Sangat luar biasa. Oleh karena itu kita ambil tema dari renungan ini, panggilan Kristus kepada jiwa-jiwa yang berbeban. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda merasa berbeban berat dan tertekan? Tentu kita semua pernah mengalaminya. Rutinitas yang menekan dan membuat kita kadang mau putus asa. Kerinduan dan harapan kita yang belum terwujud padahal kita sudah berjuang mati-matian belum juga kita temukan. Dan hasil apa yang kita perjuangkan juga sering tidak seperti yang kita harapkan. Terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak pikiran, dan terlalu banyak masalah membuat kita menjadi lemah dan lunglai, terbeban sekali. Belum lagi penderitaan yang lain, sakit penyakit, kegagalan, kemiskinan, dan bencana yang menimpa kita. Kehilangan orang-orang yang kita cintai. Itulah beban-beban yang menekan kita setiap hari. Manfaat yang kita peroleh terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita tanggung, kita lakukan. Sementara kesulitan yang kita hadapi semakin hari semakin bertambah banyak. Apapun hasilnya tetap sama. Tenaga kita terkuras, sukacita kita semakin lama semakin lenyap, harapan kita semakin hilang. Apa yang harus kita lakukan? Saat ini terjadi pada kita, dengarkan suara Tuhan yang memanggil kita dalam beban-beban yang berat itu dengan mengatakan, "Marilah kepadaku, hai kamu yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan." Ternyata jalan satu-satunya untuk mampu keluar dari krisis beban berat yang sangat berat hanya datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat rohani yang baik hati. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Walau sering kita menjerit, kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan meninggalkan kami? Demikian juga para murid-murid Yesus ketika badai datang menghampaskan mereka. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Sementara kita menghadapi badai, kamu tertidur." Markus 4. Di saat-saat seperti itu apa jawaban Tuhan Yesus? Jawabannya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya kepadaku?" Inilah jawaban Yesus. Seketika itu badai pun berlalu. Apakah kita takut atau khawatir seperti murid-murid Yesus ketika menghadapi badai persoalan? Yesus berkata, "Jangan takut. Percayalah kepadaku dan percayalah kepada Bapa." Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Bertel Thorvaldsen. Dia seorang pematung asal Denmark.
mendapat pesanan untuk membuat patung Kristus. Mula-mula ia mengambil tanah liat yang sangat lunak dan membuat model menurut konsepnya. Kemudian ia meninggalkan studionya setelah selesai, membiarkan tanah liat yang sudah dibentuk itu menjadi kering dan keras. Artinya patung itu sudah berbentuk tapi masih perlu dikeraskan. Akan tetapi sepanjang malam kabut tebal yang bergulung-gulung dari laut menimbulkan kelembapan udara yang pasti akan mengubah bentuk patung yang sudah dibuatnya. Hari berikutnya ketika pematung itu kembali ke studionya, ia mengira karyanya yang masih mentah itu pasti sudah hancur dan rusak, tidak seperti yang diinginkan. Dan memang benar, bentuk patung itu sudah tidak sama lagi seperti sebelumnya. Yang berubah apa? Kedua tangan Tuhan Yesus yang tadinya terangkat sedang memberkati, kini menjadi terulur ke depan, seolah-olah ingin mengundang setiap orang untuk datang kepadanya. Peristiwa ini mengubah pandangan sang pelukis. Kepala Kristus yang sebelumnya menengadah ke langit, kini tertunduk ke bawah, sehingga sebagian wajahnya hampir tidak terlihat. Melihat patung tersebut, Tolstoi tiba-tiba sadar bahwa memang sesungguhnya demikianlah seharusnya patung Yesus dibentuk. Dia katakan demikian, jika Anda ingin melihat wajah Kristus, Anda harus datang dengan kerendahan hati dan berlutut di hadapannya. Apakah kita datang kepada Tuhan Yesus yang maha baik dengan kerendahan hati? Atau suka-suka kita atau bahkan dengan kesombongan kita? Sadarlah, kita ini adalah sahabat Yesus. Sahabat rohani dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nas kita dengan sangat lembut Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bayangkan ada dua petani yang sama-sama bekerja di ladang. Petani pertama terus bekerja keras dengan beban berat di punggungnya. Lalu dia mengeluh kesakitan karena tidak ada yang bisa ia lakukan selain memikul bebannya sendiri. Tapi petani yang kedua juga memikul beban, tapi dia melakukannya dengan kuk yang dipasangnya, yaitu Yesus Kristus. Bersama Yesus dia memikul beban itu. Maka beban yang ditanggungnya menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan hatinya. David Rupert berkata, Yesus mengasihi kita sekalipun orang lain memalingkan wajahnya dari kita. Yesus ingin mengangkat beban kita dan mengubah kita seperti dirinya. Namun dia juga mengasihi kita sebagaimana adanya dan tidak akan pernah meninggalkan kita karena kita adalah anggota keluarganya. Kita tidak akan pernah sendirian di hadapannya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Adakah kita sedang memikul beban berat di pundak kita masing-masing? Adakah kita sedang letih lesu oleh banyaknya penderitaan, beban hidup yang berat, persoalan yang belum berakhir, dan pengharapan yang tidak kunjung terpenuhi hingga pada saat ini? Beban penyakit, ekonomi, penderitaan, pekerjaan, anak-anak, dan lain sebagainya yang begitu rumit. Saat ini Tuhan Yesus mengundang Anda. Setiap kita datang kepadanya supaya diangkatnya beban kita. Dia ikut memikul beban kita. Dia mengetahui rasa sakitmu. Dia ada di sana saat kamu menangis, saat kamu terbaring, saat kamu letih lesu. Seperti orang Samaria yang baik hati. Ketika dia menemukan kita terluka di pinggir jalan, dia membalut luka-luka kita dan merawat kita. Maka
Undangan ini sangat penting selalu kita ingat. Setiap hari, setiap waktu. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam Kidung Jemaat kita nomor 453, Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah. Bila kurang pasrah diri, naikkan doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah pada saat ini. Selalu mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendirian memikul segala beban-beban kehidupan. Tapi Tuhan mau juga memikul bersama kami beban kami. Oleh karena itu Yesus memanggil setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat supaya datang. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Beban kami jadi ringan bila kami datang kepada Yesus. Karena Yesus sudah berjanji akan memikul bersama kami. Terima kasih Bapa yang baik. Karena Yesus Kristus telah Kau utus memikul beban kami bersama. Sehingga kami menjadi kuat dan ringan atas segala pergumulan kami. Terima kasih Bapa, ingatkan kami untuk selalu. Jangan pernah putus asa seberat apapun persoalan kami. Tapi selalu datang, menyembah, bersembah kepada Tuhan dan berdoa. Berkati kami untuk selalu datang kepadamu bersama anak-anak kami dalam setiap hal. Di pergumulan kami baik dalam suka maupun duka, sehingga Tuhan memberi kelegaan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kiranya Tuhan memberkati, membekali kami dengan firman-Mu ini untuk dapat kuat menahan beban-beban, memikul segala tanggung jawab kami di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kami dan layakkan kami hidup sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you.